Ketua UPSDM LL Dikti Wilayah 9, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris UPSDM LL Dikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Ansar SE MM, beserta jajarannya. Yang kami hormati Penatar LL Dikti Wilayah 9, yang kami hormati Panitia Pelatihan Pekerti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pangayoman, BONE. Yang saya cintai Ibu Moderator Misnawati SPD MSc, yang juga merupakan salah satu mantan saya. Dan yang kami banggakan para peserta pelatihan pekerti yang saya kira berasal dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya kira marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Selain itu, marilah juga kita panjatkan puji syukur kita kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi atas kepercayaannya kepada perguruan tinggi kami dalam pelaksanaan pelatihan pekerti bagi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pangayoman. Ini suatu kebanggaan bagi perguruan tinggi kami dapat melaksanakan pelatihan dengan kolaborasi LL Dikti Wilayah 9. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang khusus kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc. Saya selalu mengingat jasa-jasa Prof, sehingga saya bisa selesai studi S3 di Universitas Negeri Makassar tepat waktu. Saya masih ingat sekali pada saat pengusulan beasiswa PKPI di Australia, Prof selalu memberikan motivasi, arahan untuk betul-betul serius mengikuti beasiswa peningkatan kualitas publikasi ilmiah, dan alhamdulillah di tahun 2015 itu dapat lulus dengan baik. Terima kasih Prof, ditempatkan di Australia. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian peserta PKPI untuk mensubscribe akun YouTube pribadi Bapak Kepala Lembaga dengan nama channelnya Prof Jasrudin Channel. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris UPSDM, Bapak Profesor Dr. Ansar SE MM, yang selalu memberikan arahan sehingga pelaksanaan pelatihan pekerti pada hari ini dapat terlaksana. Terlebih lagi, ucapan terima kasih yang khusus kepada Ibu Dr. Umi Farida yang selalu memotivasi dan memberikan arahan kepada para peserta, sekaligus juga menjadi teman saya pribadi dalam hal kolaborasi untuk publikasi karya ilmiah. Terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras dalam mewujudkan acara pelatihan hari ini. Saya kira acara pelatihan hari ini sangatlah bermanfaat bagi ibu bapak sekalian yang terjun dalam dunia akademisi. Kita tahu bahwa dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, saya kira pendidikan merupakan modal dasar yang sangat diperlukan bagi para dosen untuk mewujudkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas.
Saya kira dosen secara langsung mempengaruhi peningkatan kualitas belajar mahasiswa. Oleh karena itu, dosen saya kira diwajibkan memiliki 3 kemampuan dasar di lain tanggung jawabnya sebagai tridharma perguruan tinggi. Dosen itu dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merancang proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Saya kira atas dasar itulah kegiatan pelatihan pekerti ini menjadi suatu hal yang perlu dilaksanakan, dan sangat kebetulan sekali perguruan tinggi kami dipercaya oleh LL Dikti 9 untuk mengadakan pelatihan pekerti. Saya sangat berharap semoga kegiatan pelatihan ini dapat berlangsung dengan baik, walaupun pelaksanaannya kita lakukan secara daring karena adanya pandemik yang lagi menimpa bangsa kita, tapi saya kira itu tidak akan menjadi sebuah hambatan atau nilainya tidak akan kurang dari kegiatan yang dilakukan secara luring. Semoga Bapak Ibu sekalian sebagai peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik dan selalu diberikan kesehatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc. Dimohon Prof untuk memberikan sepatah kata serta arahan sekaligus membuka acara pelatihan pekerti kita ini secara resmi. Kepada Prof, dengan hormat kami persilahkan. Saya minta dulu Pak Prof Ansar sebagai sekretaris untuk memberikan 1-2-3 menit. Oh, siap, Prof. Ya. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua UPSDM LL Dikti Wilayah 9, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris UPSDM LL Dikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Ansar SCMM. Kepada Prof, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga LL Dikti atas perkenannya. Saya diminta untuk menyampaikan sepatah atau 2 kata terkait dengan pelatihan pekerti ini. Permohonan maaf saya sampaikan dari Ketua Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sedianya beliau ingin bergabung bersama kita di sini, akan tetapi karena ada kegiatan penting juga di Universitas Muslim Makassar yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga kepada saya disampaikan untuk menyampaikan kepada panitia bahwa beliau untuk pagi hari ini tidak bersedia hadir, akan tetapi insya Allah jam 13 nanti beliau akan bergabung bersama kita. Gitu. Selanjutnya mungkin tidak banyak saya sampaikan. Pertama, tentu saya memberikan apresiasi sangat tinggi ya kepada Ketua STIH Pengayoman Bone, karena sebulan lalu kalau tidak salah itu Pak Dr. Yusriyadi ini bersama Dr. Umi luar biasa kerja kerasnya yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan bahwa Pak Dr. Yusriyadi akan bisa melaksanakan pelatihan yang berskala nasional ini. Nah, ternyata apa yang direncanakan sebulan yang lalu itu bersama Dr. Umi, alhamdulillah bisa terrealisasi dan pagi hari ini telah dibuka. Selanjutnya saya sebagai sekretaris Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia tentu mengucapkan juga terima kasih kepada Ketua Dr. Yusriyadi atas kepercayaannya bekerja sama dengan
unit pengembangan sumber daya manusia. Karena bisa saja bekerja sama dengan yang lain. Akan tetapi alhamdulillah mungkin prestasi yang selama ini dilakukan oleh unit pengembangan sumber daya manusia sehingga Pak Dr. Yusriyadi sebagai ketua ingin bekerja sama dengan kami. Dan satu kebanggaan saya dengar tadi laporan ketua bahwa peserta pada kali ini ada juga dari PTN, bahkan Unhas satu orang tadi, ada dari IAIN. Itu sungguh luar biasa. Mengapa? Itu artinya ada kepercayaan dari teman-teman dosen dari PTN ya untuk mengikuti pelatihan pekerti di unit pengembangan sumber daya manusia. UPSDM ini, saudara sekalian, kalau kita lihat umurnya memang sudah cukup dewasa karena ini dibentuk sejak tahun 2007 ya, dan alhamdulillah sampai saat ini tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan pekerti, approach, pengukuran tes, dan berbagai program-program lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa 2 tahun terakhir ini berkat dorongan daripada Kepala LLDikti untuk kami senantiasa selalu melakukan pembaharuan kurikulum kita itu diperbaharui, ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman, bahkan melompati daripada kebutuhan masyarakat. Jadi salah satu di antara kurikulum kami itu yaitu media pembelajaran daring. Ya, media pembelajaran daring ini ternyata saat ini sangat berguna. Padahal waktu itu kami sudah berikan kepada setiap peserta pelatihan jauh sebelum COVID-19 ini. Alhamdulillah. Tentu ini adalah salah satu kemajuan-kemajuan yang kami lakukan di unit pengembangan sumber daya manusia dan selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kami kepada setiap peserta. Oleh karena itu, mohon kepada setiap peserta memberikan masukan-masukannya nanti, kritikan-kritikannya yang tentu bagi kami adalah sesuatu hal yang membangun. Sehingga kami bisa melihat introspeksi dan bisa ke depan ini semakin meningkat kualitas layanan kami kepada peserta pelatihan yang akan datang. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan karena sebentar juga akan ada materi yang akan saya sampaikan terkait dengan perkenalan program unit pengembangan sumber daya manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan oleh Kepala LLDikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc. Dimohon Prof untuk memberikan sepatah kata arahan sekaligus membuka acara pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh STIH Pengayoman secara resmi. Prof, dengan hormat kami persilahkan. Halo, cek sound. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati
pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu, Pak Dr. Yusdari ini TKI apa? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pangayoman Bone, Prof. Ya, STIH Pangayoman Bone. Ya. Ya, yang saya hormati Ketua atau STIH Pangayoman Bone, Bapak Dr. Yusriadi, beserta seluruh jajarannya, Ketua UPSDM atau dalam hal ini diwakili oleh sekretaris dan jajarannya, para narasumber. Yang saya banggakan para peserta sekalian yang datang dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua mau bergabung dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh UPSDM yang merupakan satu unit dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua STIH Bone yang telah bersedia bekerja sama dengan UPSDM LLD Wilayah 9, seperti dikatakan oleh Bapak Prof. Dr. Ansar tadi sebagai sekretaris UPSDM LLD Wilayah 9, bahwa sebetulnya setiap perguruan tinggi punya pilihan untuk mau gabung dengan siapa, mau mengambil narasumber dari siapa. Yang pasti narasumber adalah tentunya narasumber yang sudah memiliki izin untuk itu. Saya sampaikan bahwa semua narasumber LLDT Wilayah 9 telah kita lakukan training of trainer di awal program ini, yang narasumbernya kita menggunakan teman-teman dari Universitas Terbuka Jakarta. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau ini dipercaya, itu sesuatu penghargaan buat kami tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mengatakan bahwa pekerti hari ini itu tidak lagi seperti dulu. Oleh sebab itu, saya kira sepantasnya dan sewajarnya kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, kita bersyukur atas izin dan perkenaan sehingga kita bisa melaksanakan training atau kegiatan pada hari ini. Kepada yang beragama Islam, saya mengajak untuk kita mengirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta yang saya cintai, yang saya banggakan, pekerti itu di eranya adalah satu kewajiban bagi semua dosen. Sebelum dia dipercaya memegang atau mengampu satu mata kuliah, maka dia harus lulus dulu pelatihan pekerti. Lalu kemudian kalau dia sudah merasa lebih menguasai lagi dasar-dasar dari pedagogik, andragogik, dan proses-proses belajar mengajar lainnya, maka dia akan dilatih lagi dengan applied approach. Namun hari ini itu berbeda. Perbedaannya adalah satu. Pekerti hari ini tidak lagi menjadi kewajiban atau persyaratan untuk bisa mendapatkan NIDN dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena di masa lalu, pekerti dulu itu adalah karena memang dosen-dosen kita saat itu masih boleh alumni S1. Oleh sebab itu dia harus mendapatkan pengalaman yang bernilai tambah sebelum dia berdiri di hadapan mahasiswa. Karena dia masih S1. Namun demikian, dosen-dosen muda kita semua sudah harus S2 minimal, bahkan ada yang doktor. Dengan demikian bahwa sebetulnya pekerti itu sudah menjadi bagian yang terintegral di dalam dirinya sehingga dia siap dan mau melamar sebagai seorang dosen. Itu cara berpikirnya. Namun demikian, pekerti ini sesungguhnya masih sangat-sangat relevan untuk dosen-dosen muda. Dengan satu catatan, bahwa materinya itu bukan lagi materi-materi yang seperti dulu, tetapi merupakan materi yang sudah advance. Bahkan kalau perlu istilah kita sudah intermediate. Mengapa demikian? Era telah berubah. Era ini telah berbeda dibanding dengan era-era sebelumnya. Persaingan di perguruan tinggi hari ini tidak sama lagi dengan dulu. Kebutuhan pembelajar kita hari ini tidak sama lagi dengan sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang dosen yang bertanggung jawab untuk memberikan pengalaman, baik itu pengalaman akademik maupun non-akademik kepada mahasiswa, maka wajar jika dia belajar lebih lagi untuk memahami bagaimana perkembangan pendidikan hari ini.
Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian para peserta yang saya banggakan, saya sangat berharap bahwa bisa lebih serius untuk mengikuti materi-materi ini, dan saya akan meminta nanti kepada panitia untuk memberikan semacam evaluasi tertulis. Dan saya harap para peserta tolong melihat setiap materi yang disajikan. Untuk perbaikan di masa depan, saya mohon kejujuran dan kesetiaan Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan penilaian. Nilailah secara objektif materi itu dan pembawa materinya. Tidak usah khawatir, karena itu akan menjadi input buat kami, bahan evaluasi buat kami, bahkan bahan refleksi buat kami. Bahwa materi kami belum bagus atau tidak kekinian, tidak mengikuti state of the art dari learning process itu, atau mungkin cara kami menyajikan juga belum baik, saya kira kami sangat terbuka untuk menerima saran itu. Oleh sebab itu nanti kalau ada angket yang beredar, itu mohon tidak usah ragu-ragu mengisi. Toh angketnya nanti tidak punya identitas, nggak perlu ada nama dan seterusnya. Nggak perlu, supaya kita berharap bahwa angket ini menjadi sangat objektif, tidak subjektif. Dengan demikian benar-benar bisa menjadi bahan refleksi buat kami dalam rangka pelaksanaan pekerti masa yang akan datang maupun pelatihan-pelatihan lain yang akan dikembangkan oleh UPSTM. Salah satu masalah kita di Indonesia adalah rasa pertemanan, rasa tidak enak dan seterusnya. Itu yang membuat kita tidak bisa mengkritisi hal-hal yang harusnya dikritisi. Saya sering mengatakan, nanti juga di dalam materi saya akan saya sampaikan, tidak mungkin kita melahirkan satu sumber daya manusia yang memiliki daya inovasi yang tinggi kalau dia tidak memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Dan kreativitas tinggi itu lahir dari daya kritis yang tinggi. Kita tidak ingin melahirkan dosen-dosen di masa depan seperti Anda semua ini. Dosen yang alergi dengan kritikan dan saran dari mahasiswanya. Justru pada kesempatan ini kita ingin belajar juga bahwa seorang dosen yang baik adalah dosen yang mau dikritisi, diberikan input atau masukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Itulah salah satu ciri dari dosen abad 21. Bahwa sesungguhnya dia bukan menganggap dirinya sebagai segala sumber ilmu, tapi dia hanya menganggap dirinya sebagai teman belajar, mitra belajar bagi mahasiswanya. Dengan demikian kritikan dari mahasiswa merupakan sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja. Dan saya kira itu akan menjadi sangat baik buat kita sebagai dosen, karena dengan demikian kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Sebagai seorang manusia sudah normal ketika pepatah mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan bisa nampak dengan jelas. Kekurangan-kekurangan kita terkadang kita tidak bisa monitor sendiri. Tetapi kekurangan orang lain kita sangat pintar dan sangat isinya. Pemikiran seperti ini harus kita ubah. Itulah salah satu ciri, sekali lagi sebagai dosen di abad 21. Bahwa sebetulnya sebelum menyeberang ke seberang lautan, lihatlah dulu dirimu. Karena terkadang masalah itu justru datang dari diri kita sendiri. Karena kenapa kita tidak pernah menyadari tentang diri kita? Karena kita sibuk melihat orang lain dan mengkritisi orang lain. Saya kira karakter-karakter ini harus kita ubah hari ini dan ke depan. Kalau kita ingin berkontribusi, mengembangkan sesuatu yang baik untuk bangsa ini melalui anak-anak didik kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, harapan-harapan saya seperti itu. Terima kasih sebagai closing. Terima kasih Pak Dr. Yusriadi. Dr. Yusriadi ini adalah seorang pekerja keras. Memang saya selalu mendorong orang yang mau didorong. Saya selalu memotivasi orang yang mau diberikan motivasi. Nah, Saudara Dr. Yusriadi, Dr. Umi Farida adalah orang-orang yang mau dimotivasi. Tugas kita sebagai seorang guru atau seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi kepada staf kita, kepada mahasiswa kita. Itu justru menjadi tugas kewajiban kita.
kalau saya memberikan motivasi, tidak usah berterima kasih sebenarnya Pak Dr. Yusriadi. Yang paling penting adalah saya ingin kalau ada motivasi yang saya berikan atau spirit yang saya berikan itu baik, maka lanjutkanlah spirit itu untuk orang-orang di sekitar atau staff-staff yang ada di perguruan tingginya. Kalau ada yang baik dari teman, yang paling penting adalah supaya dia dapat amalnya, kita laksanakan kebaikan itu untuk orang lain. Dengan demikian, maka kebaikan-kebaikan itu akan mengalir seperti air dari gunung hingga ke laut. Karena kenapa? Kita semua berkomitmen bahwa yang baik itu perlu kita teruskan, tapi yang tidak baik dari saya mohon. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mari mengikuti pelatihan ini. Sekali lagi saya harapkan bahwa berikan kritikan untuk kami agar kami bisa mengevaluasi materi-materi yang kami berikan. Tidak usah ragu, mau senior ke, mau junior ke yang ngajar, berikan aja masukan. Bismillah aja kalau bagi yang muslim atau agama lain silahkan dengan agamanya sendiri. Bismillah aja, niat kita untuk memperbaiki, bukan untuk jelek-jelekin pemateri. Tapi justru kita ingin baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pekerti pada hari ini yang diadakan di IH Bone, saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh STIH Pengayoman Tampone telah resmi dibuka. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan di awal hingga di akhir acara. Bapak Ibu sekalian, maka dengan ini kami tutup acara pembukaan pelatihan pekerti ini. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama mensukseskan acara kita menjadi salah satu pelopor lahirnya tenaga pendidikan yang berkualitas dan handal. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.